نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي رد علينا أرواحنا وعافينا أجسادنا وأذن لنا في ذكره. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwah sekalian, asatidzah serta ustadzat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Allah tabaraka wa taala memudahkan kita untuk bisa melanjutkan kajian kita di dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik, kita lanjutkan di pasal yang ke-19 ya di kitab ini, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala qala wa nafa'ana bi'ilmihi fid darain amin. فصل في استحباب قراءة الجماعة مجتمعين وفضل القارئين من الجماعة والسامعين وبيان فضيلة من جمعهم عليها وحرضهم وندبهم إليها. Ya, di pasal ini adalah pasal dianjurkannya membaca secara berjamaah atau berkelompok, ya, dan keutamaan para pembaca dari jamaah atau dari kelompok tersebut, dan keutamaan orang-orang yang mendengarkan bacaan dari kelompok tersebut, dan penjelasan akan keutamaan orang-orang yang mengumpulkan mereka dan memotivasi mereka dan mengarahkan mereka untuk melakukan hal itu. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, "I'lam anna qira'atal jama'ati mujtami'in mustahabbatun bid-dalail adh-dhahirah wa af'alis salafi wal khalafi al-mutadhahirah. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنه قال: ما من قوم يذكرون الله تعالى إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. نعم. Baik, kata Imam An-Nawawi, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran dengan berkelompok, ya, secara berjamaah atau secara bersama-sama, ini merupakan sesuatu yang mustahab, yang dianjurkan. Bid-dalailil zahirah, dengan dalil-dalil yang jelas, wa af'alis salafi wal khalafil mutazahirah, serta perbuatan para salaf dan para khalaf yang sangat-sangat jelas yang mereka melakukan hal tersebut. Nah, ikhwah sekalian, di sini Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa membaca Al-Quran pada suatu kelompok secara bersama-sama
ini sesuatu yang dianjurkan. Di sini para ulama kita menjelaskan ya bahwa maksud Al-Imam An-Nawawi ini ada dua kemungkinan. Jadi, ana ulang sekali lagi, maksud Al-Imam An-Nawawi pada hal ini kemungkinan ada dua hal. Kondisi yang pertama yaitu satu orang membaca, yang lain mendengarkan. Nah, atau bisa jadi maksud ini adalah maksud dalam kondisi ta'lim, yaitu ustadz membaca, murid mengikuti di dalam suatu halaqah ini atau suatu kelompok. Atau maksud yang kedua tadi yaitu bahwa seluruhnya, maksudnya dalam kondisi berkelompok membaca satu surat yang ditentukan secara bersamaan. Nah, jadi di sini ada dua ihtimal ya, dua kemungkinan. Nah, jadi bisa jadi adalah ini dalam kondisi ta'lim, dalam proses belajar, ustadznya membaca, yang lain mengikuti. Nah, atau tidak harus dalam maqam ta'lim, umum yang terjadi mungkin di sebagian masyarakat, ada yang membaca, yang lain mengikuti. Nah, begitu. Atau misalnya ya membacanya secara bergiliran di dalam sebuah kelompok, yang lain mendengarkan. Nah, kemudian dibenarkan kalau ada yang keliru. Atau dalam bentuk yang kedua, semuanya membaca ayat yang sama, satu surat yang sama secara bersamaan di dalam sebuah kelompok. Nah, faqad shahha 'anil Nabi, dan telah disahihkan ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min qaumin yadhkuruna Allah." Ya, tidaklah suatu kaum yang mengingat Allah, illa haffat bihimul malaikah, kecuali para malaikat akan menaungi mereka atau akan mengelilingi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan ketenangan akan turun pada mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebut nama mereka ya pada sisinya, maksudnya di hadapan para malaikat. Hadis At-Tirmizi, hadisun hasanun sahih. Nah, baik, selanjutnya ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim wa Abu Dawud bi isnadin sahih ala syartil Bukhari wa Muslim. Di hadis yang lain, Abu Hurairah pernah mengatakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu dari rumah Allah, mereka membaca Al-Quran, mempelajarinya di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, akan diliputi oleh rahmat Allah, dan akan dinaungi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut mereka di sisinya. Nah, wa an Muawiyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabi faqala ma yujlisukum qalu jalasna nadhkuru Allah ta'ala wa nahmaduhu lima hadana lil Islam wa manna alaina bih faqala atani Jibril alaihi salam fa akhbarani anna Allah ta'ala
anna Allah ta'ala yubahi bikumul malaikah rawahu Tirmizi wan Nasa'i wa qala Tirmizi haditsun hasan. Nah, kemudian dari Muawiyah bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar menghampiri sebuah halaqah yang dibuat oleh para sahabat. Ya. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, ya, ma yujlisukum? Apa yang membuat kalian akhirnya bermajelis seperti ini? Lalu para sahabat berkata, jalasna, kami duduk untuk mengingat Allah. Kami memujinya, ya, atas apa? Karena Allah telah memberikan petunjuk kepada kami, yaitu kepada Islam. Wa manna alaina bi, dan kami dianugerahkan oleh Allah dengan Islam ini. Maka Nabi bersabda kepada mereka. Jadi para sahabat ini sedang membentuk sebuah halaqah gitu ya. Yang di halaqah tersebut mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, dan Allah anugerahkan kepada mereka Islam. Jadi mereka saling mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Maka lalu Nabi bersabda kepada mereka bahwa Jibril telah datang kepadaku dan mengabarkanku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, membanggakan kalian, yubahi, membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Nah, tentunya ini majelis yang baik. Betapa banyak hari ini majelis yang Masya Allah mengandung dosa. Ya. Majelis ghibah, majelis namimah, atau majelis yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka yang afdal adalah bagaimana kita ini membuat sebuah majelis, ya, perkumpulan, yang mana kita di situ berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau talabul ilmi, belajar. Ya. Jangan akhirnya kumpul-kumpul tapi nggak ada faidahnya. Nah, baik. Wal ahaditsu fi hadza katsira. Dan kata Al-Imam An-Nawawi, hadis-hadis yang menjelaskan akan keutamaan membaca berkelompok secara bersama-sama ini banyak sekali hadisnya. Ya. Yang ingin Anda simpulkan tadi, Al-Imam An-Nawawi, ya, di dalam bab ini kata para ulama, ya, maksudnya ada dua tadi. Antara beliau maksudkan di sini adalah maqamut ta'lim, dalam proses belajar, ya. Atau yang kedua, yaitu ada sebuah kelompok yang mereka membaca bersama-sama dengan satu surat yang sama. Nah, baik, kita lanjutkan. Warawad Darimi bi isnadihi an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal. Dari Ad-Darimi, riwayatkan dari Ad-Darimi dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal. Man istama'a ila ayatin min kitabillahi ta'ala kanat lahu nur. Ya, barang siapa yang mendengarkan sebuah ayat dari Al-Quran, maka baginya cahaya. Tapi di sini hadisnya dhaif, ya. Hadisnya dhaif. Baik, kita lanjutkan. Warawa Ibnu Abi Dawud anna Abu Darda'i radhiyallahu anhu kana yadrusul Quran ma'a nafarin atau ma'ahu nafarin yaqra'una jami'an. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Dawud, ya, bahwasanya Abu Darda pernah yadrusul Quran. Yadrusul Quran ma'ahu nafarin yaqra'una jami'an. Jadi pernah Abu Darda itu belajar Al-Quran bersama sebuah kelompok. Ya. Jadi Abu Darda pernah belajar bersama orang-orang Al-Quran
dalam satu kelompok begitu. Yaqra'una jami'an. Mereka membaca bersama-sama. Ya, di sini disebutkan, Masya Allah, Abu Darda ini disebutkan oleh para ulama, beliau ini salah satu guru Al-Quranul Karim di Damaskus saat itu. Dan disebutkan bahwa beliau itu punya murid kurang lebih ada 1.600. Jadi beliau itu punya murid, totalnya disebutkan oleh sebagian ulama ada 1.600 murid. Muridnya Abu Darda radhiyallahu anhu. Dan beliau mengajar saat itu di Damaskus. Nah, dan beliau membentukkan dalam satu halaqah itu 10 orang, 10 orang. Yang nanti dibimbing oleh satu orang. Lalu beliau nanti berkeliling begitu. Nah, di sini dijelaskan bahwa Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau itu belajar bersama sebagian orang yang mereka membaca secara berjamaah. Nah, baik, kita lanjutkan. Warawa Ibnu Abi Dawud, ya, فضل الدراسة مجتمعين عن جماعات من أفاضل السلف والخلف وقضاة المتقدمين. Diriwayatkan juga, ya, dari Abi Dawud. Naam, diriwayatkan dari Abi Dawud, fadlad dirasah, keutamaan belajar mujtami'in, dengan berkelompok itu, dari sebuah kelompok, atau belajar bersama-sama dari sebuah kelompok, min afadhilis salafi wal khalafi wa qudatil mutaqaddimin, merupakan apa namanya, salah satu metode yang sangat utama yang dilakukan oleh salaf maupun khalaf, wa qudatil mutaqaddimin, dan para qadhi terdahulu. Nah, jadi belajarnya itu enggak privat tapi bersama-sama begitu. وعن حسان ابن عطية والأوزاعي أنهما قال أول من أحدث الدراسة في مسجد دمشق هشام ابن إسماعيل في قدمته على عبد الملك ابن مروان. نعم. Dari Hasan Ibnu Atiyah dan Auza'i, ya, bahwa keduanya pernah berkata, nah, awwalu man ahdas, orang yang pertama kali mengadakan pembelajaran di Masjid Damaskus adalah Hisham bin Ismail, ya, fi qadmatihi ala Abdul Malik, saat kedatangannya pertama kali kepada Abdul Malik. Nah, kita lanjutkan. Wa amma ma rawa Ibnu Abi Dawud an Ad-Dhahhak ibni Abdul Rahman ibni Arzab annahu ankara hadhihi ad-dirasata wa qala ma ra'aytu wa la sami'tu wa qad aradtu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yani ma ra'aytu ahadan fa'alaha. Wa an Ibni Wahb qala qultu li Malik أرأيت القوم يجتمعون فيقرؤون جميعا سورة واحدة حتى يختموها، فأنكر ذلك وعابه وقال ليس هكذا يصنع الناس، إنما كان يقرأ الرجل على الآخر يعرضه. Nah, lalu diriwayatkan dari Abi Dawud dan dari Dhahhak, ya, bin Abdurrahman, ya, bin Arzab, bahwasanya beliau ini mengingkari, ya, angkara hadhihi dirasah, mengingkari bentuk pembelajaran yang seperti ini. Ma ra'aitu wa la sami'tu, kata beliau, aku enggak pernah lihat dan aku enggak pernah dengar. Wa qad adraktu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Padahal, kata beliau, aku itu sudah berjumpa atau bertemu dengan para sahabat Nabi. Yakni ma ra'aitu ahadan fa'alaha, aku enggak pernah melihat mereka melakukan hal ini.
Ya. Kemudian Ibnu Wahab mengatakan, aku bertanya kepada Malik. Ya, aku pernah bertanya kepada Malik. Lalu apa yang ditanyakan? Ara'aital qaum? Apakah engkau pernah melihat suatu kaum yang mereka berkumpul lalu mereka membaca Al-Quran secara bersama-sama sampai mereka khatam? Maka Imam Malik fa'ankara dzalika wa'abahu wa qala laisa hakadha yasna'un nas. Ya, maka Imam Malik mengingkari hal ini. Ya, Imam Malik mengingkari hal ini dan mencelanya, wa'abahu. Lalu beliau mengatakan bukan begini yang dilakukan oleh manusia. Maksudnya di kalangan salaf tidak begini. Yang benar itu innama kana yaqra'ur rajul 'alal akhar ya'riduhu. Namun yang benar itu seseorang membacakan kepada yang lain lalu sebagai contoh lalu yang lain mengikutinya. Jadi bacanya itu bukan bareng-bareng. Nah, maka sekali lagi Ana ingin menyampaikan poinnya. Di sini ini ada dua ihtimal, dua kemungkinan. Apakah maksud Imam Nawawi ini membaca dalam kondisi ta'lim, maksudnya ada ustadz yang membimbing lalu yang lain membacakan, lalu yang lain mengikuti, atau bentuk yang kedua yaitu membaca secara berjamaah. Nah, maka ini yang dibahas dari tadi ya. Lalu Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, فَهَذَا الْإِنْكَارُ مِنْهُمَا مُخَالِفٌ لِمَا عَلَيْهِ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ. Lalu Imam Nawawi mengatakan, ya maka ini pengingkaran yang berselisih dari para salaf dan khalaf. Jadi Imam Nawawi mengingkari pendapat Imam Malik dan pendapat yang atau riwayat yang disebutkan dari Ad-Dhahhak. Naam. Walima yaqtadhihi dalil. Ya, dan ini bersimpangan dari dalil ya. Fahuwa matruk. Fahuwa matruk. Naam. Maka ini pendapat yang perlu ditinggalkan ya. Wal i'timadu ala ma taqaddama min istihbabiha, dan yang menjadi pegangan kita adalah yaitu bahwa perbuatan ini dianjurkan. Ya. Nah, sebagaimana yang telah disampaikan. Lakin lil qira'ati fi halil ijtima'i syurutun qaddamnaha yanbaghi an yu'tana biha wallahu a'lam. Akan tetapi membaca dalam kondisi berkelompok seperti ini ada syarat-syaratnya yang memang telah kami sampaikan. Maka seyogyanya kita perlu menjaga atau memperhatikan hal ini. Wallahu a'lam. Jadi ikhwas sekalian, asatidzah rahimakumullah, ana melihat ya yang dimaksudkan Al-Imam An-Nawawi di sini adalah proses ta'lim. Yaitu ustadz membacakan, murid mengikuti. Inilah yang disebut dengan proses talaqi ya. Ya, proses talaqi Al-Qur'anul Karim. Yang disebutkan atau sebagian ulama bilang ini proses kegiatan belajar yang disebut dengan tashihut tilawah, perbaikan bacaan. Nah, ini salah satu dari proses belajar Al-Qur'anul Karim. Ya, karena proses belajar Quran itu ada dua. Bisa bentuknya tashihut tilawah, bisa bentuknya ya murid saja yang membacakan langsung. Nah, dan guru hanya mendengarkan dan memperbaiki yang salah. Adapun proses tashihut tilawah ini adalah proses di mana guru membacakan, murid mengikuti, lalu guru memperbaiki. Nah, ini yang mungkin dimaksudkan dalam konteks al-ijtima' tadi, bersama-sama atau dilakukan dengan berkelompok tadi. Maka di sini disebutkan Al-Imam An-Nawawi, kalau misalnya ada kegiatan atau kelompok atau halaqah Al-Quran seperti ini,
Maka yang perlu diperhatikan dalam kegiatan halaqah Quran atau kegiatan tashih tilawah di halaqah Quran seperti ini, yang perlu diperhatikan adalah syarat-syarat yang memang perlu ditekankan. Di antara syaratnya adalah disebutkan oleh para ulama kita, yang pertama, hendaknya yang membaca itu menuntaskan bacaannya. Maksudnya jangan sampai misalnya kita nih sedang berhalaqah begitu bersama-sama. Misalnya ada A membaca amma, yang B membaca yatasaalun, begitu bergiliran. Ini nggak boleh. Membaca sepotong-sepotong kalimat. Maka yang tepat adalah bahwa setiap mereka membaca secara sempurna satu ayat. Kecuali mungkin latihan per kalimat itu boleh. Nah, tapi saat membaca nggak boleh dipotong-potong seperti ini. Tidak ada dalilnya. Ini yang disebut dengan membaca bersama-sama. Yang kedua, di antara syarat atau hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan halaqah bersama-sama seperti ini adalah memperhatikan bacaan tajwid. Karena betapa banyak di masyarakat kita hari ini kegiatan halaqah Quran itu banyak. Ya, kalau istilah kita tadarusan bersama. Tapi masalahnya tidak ada yang memperhatikan bacaannya. Bacaannya tidak jelas. Ya, ghairu wadih. Bacaannya sembarangan. Dan tidak ada yang memperbaiki, ini masalahnya. Jadi memperhatikan makhraj sifat dan hukum tajwid ini penting dalam qiraah al-ijtima'. Begitu juga di antara yang ketiga yang perlu diperhatikan, perhatikan masalah waqaf dan ibtida'. Nah, maka seorang guru atau seorang pendamping atau pembimbing dalam qiraah bersama-sama ini, dalam sebuah kelompok, maka dia perlu perhatikan tiga hal ini. Pertama, setiap orang membaca dari awal sampai tuntas. Jangan sepenggal kalimat. Yang kedua, perhatikan hukum tajwid. Yang ketiga, perhatikan waqaf dan ibtida'. Karena banyak sekali kegiatan tadarusan seperti ini yang kita temukan jamaah ibu-ibu di masjid-masjid. Baik bapak-bapak sama. Yang menjadi fokus mereka itu hanya tadarusan biasa saja. Ya, mereka nggak perhatikan waqaf ibtida'nya, nggak perhatikan tajwidnya. Ini bermasalah, nggak boleh ini. Atau sebagian hanya memperhatikan pada nada saja. Tidak penting yang namanya tajwid, nggak penting yang namanya makhraj atau sifat. Maka terkhusus buat ibu-ibu pengajian, ya, karena yang sering banyak dilakoni atau dilakukan oleh masyarakat itu adalah ibu-ibu. Ya, dalam konteks tadarusan bersama, ini baik, bagus, sampai hatam, Masya Allah, mumtaz. Tapi, tolong perhatikan hal-hal seperti ini. Harus ada yang mendampingi, membimbing. Nah, lanjut. Wa amma fadilatu man yajma'uhum 'ala al-qira'ati fa fiha nususun katsirah. Adapun ya, keutamaan orang yang mengumpulkan mereka untuk membaca seperti ini, maksudnya adapun seseorang yang menyarankan atau memfasilitasi hal seperti ini, maka nususun katsirah. Ya, nas-nas yang membahasnya begitu banyak. Di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dallu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Jadi selama orang tersebut atau manusia ini melakukan itu, maka pahalanya kembali kepada orang yang memfasilitasi hal ini. Nah, jadi
tentunya di antara hal yang dapat memakmurkan masjid sebagaimana Allah firmankan innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Yang disebutkan di dalam syarh hadis ini di antara Imam At-Tabari, begitu juga di dalam tafsir At-Tabari disebutkan juga Imam An-Nawawi mengatakan di antara bentuk memakmurkan masjid Allah itu ada dua bentuk. Pertama, menghidupkannya dengan ibadah, dengan ta'lim dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, membangunnya. Jadi bentuk memakmurkan masjid itu ada dua. Dengan menghidupkan masjid itu dengan ibadah, dengan kegiatan yang baik, kemudian yang tidak melanggar syariat, kemudian dibuatkan halaqah-halaqah Quran. Ini semuanya di antara bentuk memakmurkan masjid. Kemudian juga di antara bentuk memakmurkan masjid adalah kita membangunnya. Kemudian merenovasinya. Ini di antara bentuk memakmurkan masjid. Dan Allah sebutkan di akhir ayatnya, fa'asa ayyakuna minal muhtadin. Ya, semoga mereka ini termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan kita tahu jemaah sekalian atau ikhwah sekalian bahwa masjid ini adalah sebaik-baik dan tempat yang paling Allah cintai dalam sebuah negeri. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah dalam sebuah negeri adalah masjidnya. Wa abghadul biladi ilallah aswaqiha. Dan tempat yang paling dimurkai oleh Allah pada sebuah negeri adalah pasar-pasarnya. Kenapa? Masjid itu tempat kebaikan, pasar itu tempat orang banyak menipu, tempat orang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ingin Anda sampaikan di sini, ayo bagi para DKM masjid atau ini sebagian ustazah atau ustadz di sini misalnya yang bisa mengingatkan, ya kita bisa melakukan halaqah-halaqah ta'lim di sini. Ya, di dalam masjid, kegiatan belajar seperti ini. Karena orang yang memfasilitasi hal ini, ya apalagi di tengah-tengah masyarakat ini dibutuhkan terkadang. Kenapa? Karena kadang banyak sekali kita ini sibuk dengan urusan kita. Dengan adanya halaqah seperti ini, akhirnya orang mau mengaji. Akhirnya bisa hatam walaupun bersama-sama. Ini diantara keberkahan tentunya, kebaikan. Maka yang memfasilitasi ini dia akan mendapatkan pahala dan dia akan mendapatkan kedudukan sebagaimana orang-orang yang belajar di dalam masjid tersebut atau orang-orang yang sedang belajar tersebut. Nah, juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humrin na'am. Ya. Jadi ini hati-hati hadis ini ya, karena ada sebagian yang membaca humurin ni'am ya. Yang betul adalah humrin na'am, bukan ni'am. Ya, hati-hati. Ya, karena humrin adalah artinya ahmar yang merah. Kalau humurin adalah bentuk jamak dari ahmar. Nah, na'am adalah jamak dari kata al-an'am, yaitu unta ya kalau di sini disebutkan, atau hewan ternak. Tapi kalau ni'am adalah bentuk jamak dari kata ni'mah. Nah, jadi jangan sampai salah baca hadis atau salah harokat, berbahaya ini. Jadi kata Nabi, la ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humrin na'am, bukan ni'am. Hati-hati sekali lagi. Ya, sesungguhnya jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui kita, ayyahdiyallahu bika rajulan,
Ya, Allah memberikan hidayah karena sebab kita. Khairun laka. Ya, itu lebih baik min humrin na'am. Ya, daripada unta yang merah. Ya, maksudnya lebih baik daripada dunia ini. Jadi kita ini dapat memberikan hidayah kepada seseorang, baik itu mengislamkan orang atau menjadi wasilah untuk mendapatkan hidayah. Ya, konteksnya luas ya. Dia tidak harus menjadi dai juga sebenarnya. Ketika dia punya kekuatan, dia punya harta yang bisa dia jadikan sebagai bentuk fasilitas untuk orang belajar. Ya, fasilitas untuk orang-orang menuntut ilmu. Dia siapkan. Dia datangkan ustadznya. Misalnya. Maka karena sebab itu orang dapat hidayah, maka dia mendapatkan sebaik-baik nikmat dunia yang diilustrasikan oleh Nabi seperti unta yang merah. Ya, ini disebutkan oleh para ulama, hewan ternak yang mendekati ke arah merah itu sesuatu yang sangat mahal sekali. Nah, seperti sekarang itu ilustrasinya mobil Mercy seperti itu. Nah, intinya sesuatu yang warna merah itu pasti mahal gitu. Elegan, sangat apa namanya, indah begitu, mewah. Nah, maka Nabi di sini sebutkan kita yang menjadi sebab orang itu dapat hidayah itu lebih baik daripada dunia, maksudnya begitu. Nah, Allah taala alam. Jadi ikhwah asatidzah rahimakumullah, ya, kalau kita bisa melakukan itu, kita fasilitasi mereka. Ya mungkin sebagian kita nggak mampu untuk mengajar atau kapasitas kita masih belum di level itu. Tapi kita punya kemampuan untuk menyiapkan itu. Baik dalam skala yang besar menyiapkan semuanya atau dalam skala yang kecil kita membantu untuk memfasilitasi itu. Terutama buat para DKM masjid. Ini kebaikan sekali. Ya, banyak sekali masjid hari ini mati karena pengurusnya yang terlalu ketat begitu. Peraturan banyak sekali. Ya, dan seringkali habis sholat digembok itu masjid, dikunci. Akhirnya orang nggak bisa untuk ibadah. Orang nggak bisa baca Quran di dalam, nggak bisa lama-lama. Kenapa? Karena pengen segera ditutup itu masjidnya. Ini berlebihan dalam masalah ini. Akhirnya apa? Masjid itu dianggap sebatas untuk digunakan untuk sholat saja. Padahal banyak sekali aktivitas atau kegiatan yang bisa kita lakukan. Dan itu akan memberikan pengaruh sosial buat di sekitar masjid. Dan porosnya ada di masjid. Nah, Allahu a'lam. Wal ahadits fihi katsira, dan hadis-hadis yang lain menunjukkan akan keutamaan orang yang mengarah menunjukkan kepada kebaikan itu sangat luar biasa. Wa qad qala Allah azza wa jalla wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tolong menolonglah kalian ya dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala syakka fi 'idhami ajri as-sa'i fi dzalik. Dan tidak diragukan lagi pahala orang yang berusaha untuk mewujudkan itu. Nah, baik, kita lanjutkan. Faslun fil idarati bil Qur'an. Fil idarati bil Qur'an. Idarah itu daur ya. Maksudnya di sini Imam An-Nawawi mengatakan hukum membaca secara bergiliran. Nah, atau dalam istilah yang lain at-tanawub, membaca bergantian ya. وهي أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشرا أو جزءا أو غير ذلك ثم يسكت ويقرأ الآخر من حيث انتهى الأول ثم يقرأ الآخر، وهذا جائز حسن. وقد سئل مالك رضي الله عنه عن ذلك فقال لا بأس به.
Imam An-Nawawi menjelaskan apa sih maksudnya membaca secara bergiliran itu seperti apa bentuknya, yaitu berkumpulnya orang-orang, lalu kemudian ya sebagian membaca ushran 10/10 ayat atau sebagian Al-Quranul Karim atau satu juz Al-Quran atau dalam bentuk yang lain. Nah, lalu yang lain diam, lalu yang lain membaca sampai betul-betul dia selesai membaca. Kemudian dilanjutkan yang lain. Dan perbuatan ini dibolehkan. Dan pernah ditanyakan kepada Malik radhiyallahu anhu tentang hal ini, maka kata beliau la ba'sa bih, tidak mengapa. Maksudnya enggak masalah. Ya. Jadi ini dibolehkan. Ini dibolehkan membaca secara bergiliran, ya tadarusan atau tanawub. Ini dibolehkan dalam proses membaca Al-Quranul Karim secara berkelompok. Nah, yang memang perlu ditekankan lagi, ada sebagian hari ini yang melakukan proses talaqi tertinggi, yaitu pengambilan sanad Al-Quran dengan metode seperti ini. Ya, sebagian ulama melarang hal ini. Tidak ada proses pengijazahan Al-Quranul Karim dengan metode tanawub secara bergantian. Ini tidak dibenarkan. Nah, dan wallahu a'lam kami mengikuti pendapat ini. Ya, tidak sah ijazahnya ada satu kelompok yang membaca secara bergiliran. Lalu ijazahnya diijazahkan secara am, secara umum untuk semuanya. Beda kalau misalnya satu kelompok membaca satu-satu sampai khatam. Ini beda cerita. Ini sah tentunya. Tapi yang tidak boleh adalah apa? Membaca bergiliran lalu dianggap misalnya ada 10 orang. Berarti jatahnya setiap orang cuma 3 juz begitu. Lalu nanti diberikan ijazah untuk semuanya dan itu diijazahkan Al-Quran sempurna. Ya ini tidak dibenarkan, wallahu a'lam. Jadi bagi yang ingin mengambil sanad Al-Quranul Karim, jangan pakai proses tanawub. Ya, kalau untuk hanya sekedar membaca bersama atau belajar bersama seperti ini, atau membaca dengan tujuan agar punya semangat akhirnya biar bisa khatam bareng-bareng, ya ahlan wa sahlan. Tapi sampai di level untuk pengijazahan Al-Quran, pengambilan sanad Al-Quran, maka syarat ini tidak diterima. Nah, dengan tanawub seperti ini. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Di pasal yang berikutnya ini agak panjang, ya. Mungkin tidak kita selesaikan pada hari ini, tapi kita baca dulu terlebih dahulu insyaallah. Nah, faslun, pasal yang berikutnya, ya, fi raf'is sawti bil qira'ah, mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran. Hadza faslun muhimmun yanbaghi an yu'tana bih. Pasal ini sangat penting sekali. Kayaknya kita perlu memperhatikan hal ini atau pasal ini. I'lam annahu ja'at ahaditsu katsirah fi as-sahih wa ghairi dalatun 'ala istihbab raf'i as-sawti bil qira'ah. وجاءت آثار دالة على استحباب إخفاء وخفض الصوت وسنذكر منها طرفا يسيرا إشارة إلى أصلها إن شاء الله تعالى. Al-Imam An-Nawawi mengatakan rahimahullah, ketahuilah bahwa ada banyak sekali hadis-hadis yang sahih dan selainnya, dan dalil-dalil akan anjuran mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran. Tapi di satu sisi yang lain, ja'at atharun ila asli dalatun ala istihbab al-ikhfa'i wa khafdi as-sawt. Tapi di satu sisi yang lain ada juga datang asar-asar atau dalil-dalil yang dianjurkannya seseorang itu membaca dengan melirihkan suara atau
dengan suara yang pelan dalam membaca Al-Quranul Karim. Maka kata Imam Nawawi, insya Allah kita akan menyebutkan poin yang sangat mudah atau poin yang ringan, torofan yasiran, yang menunjukkan hukum asalnya itu seperti apa. Ya, jadi mungkin sebagian kita bertanya-tanya, ya, sebagaimana dalam hadis yang lain disebutkan membaca dengan jahar itu seperti bersedekah dengan jahar. Ya, dan membaca Al-Quran dengan lirih itu seperti bersedekah dengan lirih, begitu ya. Nah, di sini perlu kita perjelas lagi, dan insyaAllah Al-Imam An-Nawawi akan menjelaskan hal ini kepada kita bersama insyaAllah. Jadi seperti dua hal yang bersimpangan, padahal insyaAllah setiap itu ada keutamaannya. Jadi silahkan yang ingin baca dengan lirih tafadhol, membaca dengan suara yang keras juga sama. Tapi tentunya nanti ada hukum yang perlu kita jelaskan di sini. Nah, yang tidak ada pahalanya adalah orang yang membaca dalam hati. Ini tidak terhitung pahala, sudah jelas. Ya. Kata beliau, qala Abu Hamid Al-Ghazali. Ya. Abu Hamid Al-Ghazali, maksudnya Al-Imam Al-Ghazali. Wa ghairuhu, dan selainnya, minal ulama, dari para ulama, mengatakan, wa tariqul jam'i bainal akhbari wal athari al-mukhtalifa fi hadha. Ya, kata beliau, riwayat-riwayat atau kabar-kabar yang berbeda akan keutamaan pada kedua ini, ya. Jadi kata beliau, gimana ya bahasanya? Wa tariqul jam'i bain al-akhbari wal athar al-mukhtalifa fi hadha. Jalan tengah, ya, mungkin begitu ya. Jalan tengah, ya, atas hadis-hadis atau kabar-kabar, asar-asar yang bermacam-macam ini dalam hal ini adalah, kata beliau, jadi maksudnya beliau ingin kasih kesimpulan, annal israra ab'adu minar riya. Nah, ini beliau memberikan penjelasan yang wasata, begitu ya, yang lugas untuk menjelaskan dua kondisi yang berbeda ini. Maka kata beliau, annal israra ab'adu minar riya, bahwa membaca dengan sir itu, ya, dapat menjauhkan seseorang dari riya, lebih dapat menjauhkan seseorang dari riya. Fahuwa afdalu fi haqqi man yakhafu dzalik. Maka ini lebih utama kepada orang-orang yang memang takut terjatuh dalam riya. Ya, jadi ada sebagian orang yang Masya Allah, mereka sangat khawatir sekali dengan riya. Karena kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Kata Nabi, sesungguhnya, ya, yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah syirik asghar. Jadi Nabi nggak takut kepada sahabat itu syirik besar. Tapi yang Nabi takutkan adalah syirik asghar. Jadi syirik itu ada dua, ya, ada syirik besar, ada syirik asghar. Syirik akbar dan syirkul asghar. Lalu mereka bertanya, qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Lalu mereka berkata, para sahabat bertanya, apa itu syirik asghar? Maka Nabi mengatakan ar-riya. Syirik asghar itu adalah ar-riya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, lanjutan hadisnya, yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamah idza juziyan nasu bi a'malihim idhabu
ila alladzina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa'a. Nah, lalu Allah Ta'ala berkata kepada orang-orang yang berbuat riya nanti pada hari kiamat. Ketika manusia mendapatkan balasan atas amal mereka. Pergilah kalian itu pada orang-orang yang kalian tujukan perbuatan riya di dunia ini. Lalu lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari mereka. Jadi riya ini berbahaya. Nah, karena apa? Kita ini beramal tidak karena Allah, karena manusia. Dan di antara riya yang paling berat adalah orang yang membaca Al-Quranul Karim. Atau para ahli Al-Quranul Karim. Ya, sebagaimana hadis yang sangat ma'ruf sekali. Sampai Abu Hurairah pingsan 3 kali. Ketika ingin menyampaikan hadis ini kepada para sahabat. Saking takutnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yaitu 3 golongan yang sangat terkenal di agama kita. 3 golongan yang paling diakui. Yang paling tinggi kedudukannya. Tapi ternyata mereka ini adalah orang-orang yang pertama kali diseret ke dalam api neraka. Padahal di dunia 3 orang ini atau 3 jenis orang ini adalah manusia yang sangat-sangat mulia di mata manusia. Semua orang menginginkan kedudukan seperti ini. Dianggap alim. Dianggap orang yang paling baik dalam agama ini. Yaitu mereka adalah orang yang berilmu, orang yang jihad, orang yang berilmu atau orang yang ahli dalam Al-Quran, orang yang berjihad, dan orang yang dermawan. Para dermawan, para pahlawan, para ulama. Bayangkan. Siapa lagi yang lebih mulia di agama kita kecuali 3 kedudukan ini. Ya. Tapi ternyata mereka semua riya. Mereka semua apa? Riya. Beramal agar dikatakan fulan A, fulan B, fulan C. Lalu Allah seret mereka ke dalam api neraka. Wal'iyadu billah. Nah, maka di sini ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjelaskan kepada kita, hati-hati dengan riya. Apalagi ini sebagian kita yang Masya Allah bacaannya sudah fasih. Apalagi ditambah dengan suara yang merdu. Sulit sekali untuk bisa menjauhi riya. Walaupun seseorang boleh saja berniat agar bacaannya itu menjadi wasilah hidayah kepada orang lain, itu boleh. Dan ini diantara iri yang diperbolehkan. Nah, seseorang iri kepada seseorang yang memang diberikan Al-Quran oleh Allah. Tapi kita yang diberikan Al-Quran ini perlu memperbaiki niat kita. Nah, ini pondasi kita. Jadi kita ini mau cari muka orang atau cari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang membaca dengan lirik Al-Quran itu ya lebih dapat menjauhkan dia dari riya. Ya. Lalu di sini dijelaskan ya, ini belum selesai. Fa in lam yakhafi ar-riya, kalau dia tidak takut dengan riya, fal jahru warf'us sauti afdal. Maka mengeraskan suara itu lebih utama sebenarnya dalam membaca Al-Quran. Lianna al-amala fihi aktsar. Karena ya tentunya pahalanya akan lebih banyak ya. Ya jadi pahalanya atau amalan yang dilakukannya lebih banyak. Nah, wa lianna faidatahu tata'adda ila ghairihi. Dan di antara faidahnya ya yaitu kita menyebarkan manfaat kepada orang lain. Ya. Wan naf'ul muta'addi afdalu minal lazim. Nah, wan naf'u
al-muta'addi afdalu minal lazim. Ya. Jadi di sini disebutkan menyebarkan kebaikan itu lebih utama daripada mendapatkan pahala untuk sendiri saja. Nah, ini kaedah ya. Wali'annahu yuqidhu qalbal qari. Dengan membaca, dengan mengeraskan suara, ini akan membangunkan hati sang pembaca. Wa yajma'u hammahu ilal fikri fihi. Dan akan mengumpulkan keinginannya juga pendengarannya untuk memikirkan, untuk mentadaburi ayatnya. Wa yasrifu sam'ahu ilaihi. Dan akan memalingkan pendengarannya ya untuk mendengarkan itu Al-Qur'an. Wa yatrudun naum, dan menghilangkan ngantuk. Wa yazidu fin nasyad, akan menambahkan semangat. Wa yuqidhu ghairahu min na'imin, dan akan membangunkan yang lain dari tidur. Aw ghafilin, atau dari kelalaian. Wa yunasyyituhu, dan akan memberikan penyemangat kepada mereka. Jadi tentunya kalau kita dianugerahkan suara yang indah, bacaan yang fasih, dengan kita membaca kepada mereka, atau kita baca dan orang mendengarkan itu, akan ada ruh semangat begitu. Beda dengan kalau kita bacanya lirih saja, orang nggak dengar apa yang kita baca. Nah, dan memberikan manfaat kepada orang lain itu lebih utama daripada untuk kita sendiri saja. Nah, tapi sekali lagi niatnya tentunya bukan untuk riya. Qalu wa mahma hadarahu syai'un min hadhihi niyyat fal jahru afdal. Fa ini jitama'at hadhihi niyyat tadha'afa al-ajru. Ya. Lalu mereka katakan jika ada maksud-maksud tersebut ya dengan mengeraskan suara ini afdal ya. Dan ijtama'at hadhihi niyyat tadha'afa al-ajru. Dan kalau kita kumpulkan niat-niat ini, jadi kita baca Quran agar kita dengan mengeraskan suara tadi, kita niatkan misalnya agar kita ini lebih semangat, lebih tadabbur, dan tentunya lebih mudah untuk kita menghafal ya, dengan mengeraskan suara, lebih cepat lengket hafalan kita dan seterusnya, dan agar orang itu terinspirasi dengan kita, agar mereka juga ikut semangat untuk baca Quran, maka akan bertambah nilai pahala kita kalau niatnya tadi benar. Wallahu a'lam. Baik. Barakallahu fikum. Baik, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Nah, pada bab ini mudah-mudahan bermanfaat insyaallah taala. Baik, ini di sini ada pertanyaan satu saja insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hayyakallah wa bayyak. Naam. Amin wa iyyak. Bagaimana cara kita memberikan motivasi pada ibu-ibu yang mengikuti kelas tahsin yang mulai merasa berat saat perbaikan bacaan, terutama makharijul huruf dan sifatul huruf? Nah, memang motivasinya adalah kita sampaikan keutamaan-keutamaan. Itu yang pertama. Ya, baik dari Al-Quran, terutama dari hadis-hadis Nabi dan contoh para ulama kita. Itu yang pertama. Memang terkadang kelas-kelas yang intensif itu butuh banyak sekali refresh dengan semangat, dengan motivasi, dengan nasihat, agar continue. Nah, begitu juga seorang guru perlu merefresh dirinya dengan ilmu agar dia bisa menyampaikan pesan-pesan, nasihat-nasihat yang bisa memberikan semangat. Lalu yang kedua memang dalam dakwah, dan Anda sering sampaikan ini, di antara 3 poin dasar yang penting kita ketahui dalam dakwah itu, para ulama kita sebutkan itu, yang pertama, kita perlu ilmu. Yang kedua, kita perlu tahu audiennya, siapa yang kita ajarkan. Lalu yang ketiga, bentuk penyampaiannya. Jadi yang pertama ilmu,
Kedua, siapa audiennya, siapa jamaahnya. Yang ketiga, bagaimana cara penyampaian kepada mereka. Maksud ana, seringkali kita itu tidak memposisikan siapa murid kita. Misal murid kita orang tua, yang mereka disuruh ngafal materi nggak mungkin. Yang mereka disuruh mungkin mencatat, mereka sudah malas sebagian ya. Jadi akhirnya nggak perlulah kita memperdalam dalam sisi materinya. Sampaikan hal-hal yang paling sederhana, yang paling mudah untuk mereka cerna. Nah, kalaupun memang materi itu tidak perlu diperlukan, ya sudah langsung saja kita membaca praktek lalu diikuti. Nah, jadi kita memposisikan, oh ternyata murid kita ini anak-anak. Maka pakai bahasa anak-anak, nggak perlu pakai bahasa yang mengelas tinggi atau yang terlalu tinggi. Bahasa yang paling mudah untuk dicerna mereka. Bahkan mungkin dalil-dalil yang berbahasa Arab pun nggak perlu kita sampaikan. Kalau memang mereka juga toh nggak ngerti begitu. Yang penting kita sampaikan itu benar, ada sumbernya. Begitu juga kalau kita ajarin, terutama tadi di sini pertanyaan adalah ibu-ibu, yang mayoritas mereka mungkin semangat belajarnya itu sudah redup begitu. Karena mungkin juga banyak kesibukan, maka coba kita kasih motivasi amal saja. Lalu kita ajarkan mereka yang paling sederhana, sehingga mereka senang untuk mengikuti itu. Nah, dan kita lihat pencapaian pun para ulama itu bagi jadi dua. Ada pencapaian tertinggi, alhamdulillah kalau bisa. Kalau nggak bisa, kita cari pencapaian paling rendah. Oh, terdengarnya udah bagus, udah cukup. Yang penting udah beda aja hurufnya. Nggak perlu kita tekan sampai di level yang kita mau misalnya. Sulit. Ini akan hilang jamaah kita dan mereka akan malas untuk belajar. Karena bagi mereka terlalu berat agama ini. Maka di antara nasihat Nabi kepada Mu'adz saat berdakwah, yassir wala tu'assir, mudahkan, jangan beri kesulitan. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, ya.